warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadril. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di mana Pak Dir nih? Perangkat kok beda nih? Oh Oke. iya, di rumah anak bungsu saya di Oh. Serpong Garden. Nah, Oh. Villa Serpong Tahun Garden. saya. Ya Raun tapi anak. Laut. Ya, alhamdulillah. Ada cara di Padang ke Padang, Pak Dril. Wah, insya Allah pada satu hari. Round tapi ngaji nggak lupa ya Pak Dir. Pak Hadril. Oh enggak, tetap ada. Nah, pokoknya semua anak cucu dilihat. Alhamdulillah. Silakan Ya, Bu Alhamdulillah. Pak. Ya, Bu Fitra, selamat. Ini Bu Fitra udah pernah ketemu dulu bener Pak Ustadz Iya. waktu di Padang. Oh, ya. Baru sedang dake, Iya. baru apa? Iya. Pak Dril pai langsung. Nah. Padang kaki, Tuan berjalan Iya, Bu Fitra ya. pas itu. Ya, Bu Fitra, selamat. Terima kasih, Pak. Jadi pertama kita menemukan huruf wa pada ayat ini nih, pada ayat yang 90 ini. Jadi sepengetahuan Bu Fitra, wa itu dalam bahasanya itu kira-kira apa saja yang kita pahami artinya. Jadi wa itu bisa artinya sebagai bermakna artinya dan Bisa. juga bisa sebagai huruf sumpah artinya demi. Ya. Nah, yang lainnya Bisa juga kamu padahal, sedangkan. ada padahal. Ya, hanya sedangkan gitu. Ya, ada padahal dan sedangkan. Ya, jadi banyak artinya. Ya. Nanti tergantung konteks ayatnya. Oke. Nah, cuman ini kan dia Pak dia terpakem nih Pak Dir. Kalau dia berarti demi kapan itu Bu Fitra? Kalau dia diikuti oleh kata benda yang huruf akhirnya kasroh. Nah, itu. Iya. Wal asri, wal laili, wal fajri, wasyamsi ya. Wasyamsi. Dan sebagainya. Jadi Ya. Sumpah itu ya. Oke, silakan Pak Dir. Iya. Kemudian kita ketemu ja'a. Ini kan disebutkan ini kan sebagai KKL kan ja'a. Iya. Punya udah ditulis huwa. Menurut Ibu Fitra, huwa ini dari mana sampai ke mana nih? Pengertian huwa secara gramatikal. Jadi huwa di sini yaitu al-mu'azziruna. Minal Arabi. Iya. Minal Arabi. Iya. Ya, jadi mu'azziruna minal Arabi. Ya, itu satu kesatuan ya. Nah, tapi ada pertanyaan saya nih. Wa itu kan tunggal. Tapi kok tertulis ini kan jamak-jamak nih. Nah, mu'azziruna jamak minal Arabi jamak. Ya, kenapa tuh Bu Fitra? Ya, jadi huwa di sini memang tunggal, tapi yang ditujunya ini kan berarti di belakang boleh. Mu'azziruna dan al-Arabi ini kan satu kesatuan. Kalau di belakang kata pelakunya boleh. Ya, kalau kata kerja itu, maka pelakunya bisa berada di luarnya itu, dan kemudian bisa dalam bentuk jamak, bisa dalam bentuk tunggal. Kalau pelakunya berada di luar. Jadi sebelah kirinya. Yang kedua Pak dia tambahnya, pelaku ini dikenal pasti. Iya. Nah, jadi mu'azzirun itu pasti orangnya itu. Iya. Kelompok orang yang dikenal. Iya. Jadi secara gramatikal dalam bahasa Arab ini setelah kata kerjanya itu bisa ditemukan tunggal, bisa ditemukan jamak. Ya. Nah ya, itu kan dalam pemahaman kita yang sudah kita pahami ya. Alhamdulillah, berarti udah mantap Bu Fitra ya. Kalau begitu, jadi menerjemahkannya ya dari belakang ini yang kita tarik ke depan gitu kan? Iya. Oke. Orang-orang al-mu'adziruna. Sekarang gini, ada tasdi di sini di zal ini kira menurut Ibu Fitra
tentang apa nih tasdid di sini? Jadi pertama itu adalah tasdid dari pola, dan kedua tasdid dari akar kata, huruf dari akar kata. Hmm, Pola. jadi Jadi Pola pola aja, tasdid pola pola. aja. Pola aja. jadi Nanti akan kata nanti udah kembar nanti jadinya. Iya, iya. Maksudnya dari Eh. polanya. Jadi zalnya itu ada Oke. dua di situ, ada yang akar kata, ada yang tasdidnya tasdid pola. Jadi mungkin penekanannya ke pola, Ke pola ya. pola, pola kata kerjanya. Jadi pola kata kerjanya apa? Fa'ala. Fa'ala ya. Kalau kita melihat dari bentuk kata benda, apa yang terkesan bagi Ibu di sini nih dalam pemahaman bentuknya? Ya artinya tanpa panjang pikir di sini langsung kita menebak nih, memperkirakan kata bendanya. Dirinya. Apakah tentu kita berpikir gini, apakah KBKK, apakah BPA atau KBSL. Jadi cara menangkapnya itu atau apa yang langsung Ibu Fitra tangkap, Ibu terka. Apa Bu Fitra? Jadi Bu Azirun ini kita udah bisa pastikan dia KBPA subjek jamak. Ya. Jadi ya. kata bendanya itu bisa kita lihat karena adanya alif lam dan adanya mu. Kemudian aktifnya itu bisa kita lihat karena ada zi dan mu. Jadi Mu dan zi ya. Mu'azzirun. Jadi zi-nya itu kasrah. Itu menyatakan dia aktif. Kemudian jamaknya bisa kita lihat dari waw sukunah. Udah langsung dijawab semua ya. Lengkap, Adil. Lengkap ya. Jadi yang pertama secara apa namanya cepat tanpa panjang pikir, wah ini udah langsung bisa kita tangkap atau kita terka ini KBPA kan gitu nih. Oh ada domah di depannya. Iya. Kan gitu. Sebagai subjek ada domah, ada apa? Iya. Jadi kalau sebagai subjeknya itu yang mana tadi yang diambil anunya petunjuk sebagai subjeknya? Di Wow. domah itu. Wow sukunahnya itu. Ya, waw sukunah, rawa sukunah. Itu kan membuktikan jamak dan subjek. Subjek. Ya. Enggak ru-nya itu, ru yang doma. Do sukunahnya Pak Badril. Iya. Una, mungkin ya una ya Badril. Una ya. Ya una. Kalau objek kan ina biasanya. Ini cucu sedang ribut. Jadi udah mantap nih Bu Fitra nih. Jadi kalau gitu akar katanya udah tahu ya? Azara udah. Azara. Jadi kalau Azara itu sendiri artinya apa? Azara itu sendiri artinya kita lihat di kamus di Munawir 909 Pak Dril. Ya. Ya. Artinya azara yaitu memaafkan. Oh, memaafkan. Munawir ya, Bu? Ya, Munawir. Oh, di Munawir. Oh, di 9 ya. Munawir. Kata 9 ya. Ya kalau anunya kalau sudah menjadi kata benda sama KBPA. Ini uzur nih kalau lihat. Ini kan polanya. Iya.
Uzur Fa'ala. ya, uzur. Nah, Uzur pola kan fa'ala uzur ya. ya Iya. uzur ya. Uzur. Ini kan memberi alasan kan yang Ya, Yang berlebih orang-orang yang mencari. memberi alasan. ini kan polanya fa'ala azara ya. Ya, kalau di Imam Yunus nggak ada pola fa'la ya. Ya. Jadi sebenarnya kata-kata berlebihan itu karena penekanan dari polanya itu kan, dari Ya. pola fa'lanya itu kan. Pak itu. Fa'ala ya. Fa'ala itu. Nah, di sana lebih penekanan di sana pemahaman ya alasan, memberi alasan yang berlebihan Ya. Mencari dalih, dalih-dalih. Dari dalih ya, alasan. Ya. Ya. Jadi ini jamak ya, min al-a'rabi. Nah, ini jamak juga ya. Jadi dari a'rabi ini jamaknya ini nampaknya dari mana nih? Ciri jamaknya itu ada alif itu Pak Adril di antara akar kata kedua, ro dengan ba, akar kata ketiga, huruf ketiga di dalam akar kata. Iya. Nah, itu yang nampak jamaknya, ada alif panjang. Alif di awal satu. Alif di awal Ya, sama. di awal. Alif di awal ya. Ini Alif di jamak awal. kesukaan Pak Adil nih Bu Fitra. Iya. Tanpa Alif di kamus. awal dan alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Jadi ini kalau begitu ini kan a'rabi. Ini kan ada min huruf jar di depannya kan? Ya, Jadi kalau gitu aslinya apa gitu? aslinya a'raban. Karena ada huruf A'rabi. jar menjadi a'rabin, karena ada alif Rob. lam menjadi a'rabi. Iya. Kemudian ya ini kan cerita orang Arab ya, terutama masalah orang Badui itu kan, Badui, orang penduduk asli Arab. Kemudian liyu'zana. Li ini pengaruhnya li terhadap kata kerja di belakangnya apa? Memfatahkan. Makanya Jadi di kalau sini sebagai huruf memfatahkan huruf akhir kata kerja kakek sade belakangnya, kata kerja belakang. jadi kalau gitu aslinya apa? Yu'zana ini aslinya yu'zanu. Oh, yu'zanu. Yu'zanu gitu ya. Ya. Karena ada li menjadi yu'zana. Jadi kalau gitu Bu Fitra, apa saja huruf yang lain yang mempatahkan sama dengan li ini Bu? Yang memfatahkan sama dengan li adalah Ada apa Bu? Yang sama sifatnya dengan li. Oh, yang sama sifatnya dengan li. Lan. Aja tuh. Jaan, kemudian lan, Ya. ada izan, Ya. ada kai, Ya. ada hatta. Oke. Iya. Ini sama ya. Ya, Dia kan mempatahkan ya Bu ya. yang memfatahkan. Untuk pelaku mana saja yang dipatahkan dan pelaku yang lain di bagaimana? Jadi pelaku yang dipatahkannya itu terutama sekali huwa, Ya. anta, ana, dan nahnu. Yang berakhiran domah dipatahkannya. Ya, yang berakhiran Untuk domah. yang berakhiran ani diapakannya? Kalau yang berakhiran apa Bu ya? Uma dan antuma pelakunya. Kalau huma itu berarti dibuang aja pelakunya ni-nya. Ya, oke. Kalau untuk hum dan antum? Kalau untuk antum dibuang humnya, dibuang na-nya, diganti dengan alif. Oke. Sama dengan KKP itu ya? Ya, sama dengan KKP ya. Ada KKP di belakang. Oke, silakan Pak Del. Iya. Jadi kalau gitu ini kan pasif. Kalau gitu aktifnya apa? Buka kamu saja, Bu. Halaman 37 buka. Ya. Ya. Buka kamu saya. Nah. Ya.
Kamu halaman Ketujuh. 37. Paling bawah. 37 paling bawah, kiri. Ya, yaitu ya, ya Zanu. Zanu. Ya, Ya, Ya Zanu. ya. Jadi ya Zanu, berarti pola kata kerjanya Pak, Fa'ala. ya, pahala biasa kan? pala Ya. ya. Kalau umpamanya gini, dirubah menjadi pola af'ala. Pola apa, Pak Del? Pola af'ala. Oke, itu ada itu. 38. Azan. Halaman 38-nya, Bu. Itu. Iya. Pola af'alanya azana. Ya. Tadinya, Kakak sadinya? Yu'zinu. ya, yuk. Nah, Zino. Jadi sekarang Zino itu didahului oleh li. Nah, bagaimana perubahannya? Li yu'zina. Li Zina. Jadi kalau pelakunya jadi hum, kan kalau hum bagaimana jadinya? Pola af'ala ya Pak Dil. Ya afala. Yu'zinuna. Jadi kalau ada ali di depannya, Kalau ada apa Pak Dil? Li. iya kalau ada li di depannya itu, Jadi Liu. 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 Zilun. Nanya dihilangkan. Zinu. Nah, ganti Oh alif. iya, panjang apanya jadinya. Ganti alif. ya. Zinu. Zino, ya. Alif Ya, ganti alif, ya. nanya hilang diganti alif. Ya. Ya. Jadi kalau pelakunya dirubah menjadi anta, Anta berarti tu'zinu. tu Zino. Kalau dijadikan KKP, Dijadikan KKP berarti dihilangkan ciri KKSAD-nya tu karena huruf pertama akar katanya sukun, maka diperlukan alif penolong. Nah, terus Pola. rekamnya. Kan alif penolongnya disesuaikan dengan polanya af'ala. Ya, jadi Jadi dan yang terakhir disukunkan. Jadi amil. karena dia alif sama dengan amin itu, Bu. Iya. Jadi A-nya panjang jadinya. Karena dia alif jadi panjang A-nya menjadi azin. azin. Ya. Oh, menjadi panjang jadinya ya. Ya. Jadi ketemu pola alif pola dengan kata panjang dia. Dengan alif juga ya. Ya, dengan alif juga. Alif pola itu alif. Jadi menjadi panjang ininya. Wah, ini mantap juga kita dapat ilmu pagi ini nih Bu Fitra. Iya. Terlalu mantap, Mas. Iya, pasti ada ketemu. Ya, kadang-kadang kita nggak terpikirkan, tapi udah dicoba di otak-atik, akhirnya ada tambahan ilmu juga kita. Kalau nggak di otak-atik ini kita kan nggak terpikirkan nih. Ya, kalau kita sendirian aja nggak sampai ke sana pikiran. Iya benar. Termasuk saya juga gitu. Ini kan adin kan gitu panjang. Kalau gitu untuk antumannya Pola af'ala ya. Ya yang tadi lanjut aja tadi. Ya. Yang KKP-nya. Ya KKP tadi aja. Zina. Azina. Ya. Dan antumnya azilu. Azinu. Ya. Untuk antinya azini. Ya. Untuk antuma azina. Ya.
Untuk Antuna, eh, Zinna. Azina. Zin, Zinna. Azinna. Zinna. Ya. Zinna. Ya. Jadi ini kalau kalau aktif tadi memberi izin, kalau ini pasif diberi izin, diberi Ya. izin. Untuk diberi izin kepada mereka. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Waqad. Sedangkan sebenarnya terjemahan tepatnya bukan dan ya, sedangkan sebenarnya lebih sesuai dengan konsep. Sedangkan qada. Dia qada ini kan ditulis juga pelakunya huwa kan? Ya. Ini belakang ini semua nih. Jadi huwanya yang dari mana sampai ke mana saja nih? Huwanya dari Sampai berhenti itu. wa rasulahu. Ya. Ya. Dia berarti ini Bu Fitra udah menguasai bener nih kalau gitu. Huwanya itu dari alladzina kadzabullaha wa rasulahu. Ya, mantap. Udah tahu. Jadi sama aja juga dengan pertanyaan saya tadi. Huwanya di sini kok jamak nih. Ini kan sebenarnya alladzina ini kan Udah jamak. orang-orang ya. jamak. Jamak kan? Ya. Ditambah lagi dengan kazabu di belakangnya. Hum lagi. Kazabu. Hum. Hum kan ya jamak juga Jamak kan? lagi. Ya. Tapi kalau dilihat di belakang lagi rasulahu akan rasulah itu jamak atau tunggal? Tunggal. Tunggal. Ya, ini walaupun ada jamak ada tunggal, tapi kita tidak ragu bahwa itu adalah satu kesatuan dari huwa. Ya. Jadi kalau gitu menerjemahkannya dari alladzina gitu kan, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya kan gitu. Kepada Allah dan dia tetap duduk diam, duduk diam. Jadi ada dua golongan di sini, Pak Adri. Iya, duduk saja. Ada yang minta izin dia supaya tidak berperang, ada satu lagi yang cuek aja dia, duduk aja. Tetap makanya diam. sedangkan jadinya arti wanya. Iya. Ini bahasa metafor nih Pak. Iya, bahasa metafor ya. Bahasa awalnya bapak tangan saya. Bapak tangan ya. Cuek-cuek saja. Atau pemanduang saya ke Rajo Pak. Lebay mana bahasanya nak Ustaz. Iya. Jadi memang bahasa metafor itu bahasa apa itu sudah ada dalam bahasa Quran ya. Banyak sekali itu. Tapi ini terasa keindahan bahasa Al-Quran ini Pak Ustaz. Ini makin terasa. Orang-orang yang belajar yang tahu ya Pak Dir. Iya, benar ya. Orang tua kita dulu kan Pak Dir kan gitu. Pak Dir mungkin mengalami masa-masa itu bahasanya bahasa sindir semua kan. Iya, ada. Saya aja mengalami apalagi Pak Dir kan. Iya. Mungkin 50% Pak Dir yang ngomong itu yang 7 poin, sisanya itu metafor semuanya tuh. Iya. Neko siago kojo pelangkin, mana ada kojo pelangkin Pak Dir ya. Jadi benar apa yang disampaikan tadi. Kalau kita belajar belajar agama, ya memang banyak tematik. Kalau tematik saja tanpa kita terjun langsung ke Al-Quran ini memang terasa lewat aja dia Pak Adri, lewat aja gitu. Iya, nggak ada masuk ke terasa dalam hati kita gitu kan. Kalau kan ini kan langsung dipahami, langsung ke hati, ke perasaan kita. Oh iya. Ini nikmatnya. Memang terasa bagi kita nih semua nikmatnya belajar secara gramatikal. Kita semua Pak Dir, bahasa yang bisa didiskusikan gini Al-Quran ya Pak Dir. Cuma ditayangkan bahasa Inggris bisa nggak dia diskusikan kayak gini? Apalagi bahasa Indonesia nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Jadi menambah keyakinan kita, wah ini
betul-betul ayat Allah, dan tidak bisa dirubah oleh manusia manapun. Ya. Dan kalau dirubah akan bisa ketahuan. Ya. Karena Ya, umat itu Islam udah janji Allah, Nak Fadril, bahwa dia akan, sudah janji Allah ya. ya, dia Nggak akan connect lagi ke dalam ayat, Pak Del. Nggak connect lagi ke belakangnya. Ya. Ya. Kemudian langsung ke belakang. Yang Sibu ya. Sibuk ya. Nah, ini mungkin sudah kita bersama. Ini artinya kelak kan, atau pasti itu kan yang akan datang. Di kemudian hari ini, kemudian ini kan. Yang Sibu. Ini yang Sibu ini secara cepat ini pola kata kerjanya apa, Bu Pita? yang mana pola kata kerjanya? Yang Sibu. Pola kata Yusibu kerjanya. af'ala. Aku tahu hafalannya dari mana? Dia sebenarnya kan karena ada huruf sia di tengah, karena ada yu. Nah, kita harus melihat yusibu ini dari sisi lainnya. Aslinya dulu ya. Ya, aslinya. Karena polanya itu adalah yuf'ilu, domah sukun kasrah. Ya. Jadi aslinya yuswibu. Jadi domah sukun kasrah. Kemudian terjadi pertukaran harokat ya, dengan wi dengan huruf sia dengan shot itu. Iya. Karena huruf sia ini kan dia wow gitu ya. Nah, dia jadi rasanya kurang nyaman dia di sana, maka dia pergi. Kurang nyaman dia di sana, ke wow saya kok dikasih kasroh katanya. Pergi dia, tapi ditinggalkannya kenang-kenangan untuk shot nih. Gantilah dia ya. Iya, itu maka dia berubah menjadi ya. Karena kasroh itu identik dengan ya. Jadi kita melihatnya yusibu ini agak lebih mesra sedikit, Pak. Kalau gitu Bu Fitra, saya nanya juga Bu Fitra nih. Teglitik mau nanya nih. Oke, sekarang huruf sia ini lika-likunya apa saja yang Ibu ketahui ini? Lika-likunya bebas Ibu menjawab. Apa saja yang Ibu ketahui tentang huruf sia, tentang keberadaan. Jadi huruf sia ini bisa menghilang, ya, bisa melebur, dan bisa berubah bentuk. Ya. Kalau boleh coba buat contohnya Bu, mana yang salah satu contoh aja. Yang menghilang boleh, yang melebur boleh, yang berubah bentuk boleh. Silakan contoh satu aja. Contoh apa katanya? Ya, tadi kan disebutkan sifat manusia itu menghilang, melebur, berubah. Nah, tiga ini boleh buatkan satu contoh. Boleh dari kata benda, boleh dalam kata kerja. Silakan. Apa aja yang Bu tahu? Jadi misalnya kana misalnya. Nah ini aslinya kawana. Ya. Jadi menurut huruf kaidah sia 1.2, waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif, maka menjadi kana. Iya, berubah dia ya. Ya. Oke. Silakan Pak Der. Ya, ini kan yusibu ini kan pelakunya dibikinkan huwa juga. Yang mana yang Ibu ambil nih sebagai huwanya? Huwanya azabun alimun. Kenapa? Apa alasannya? Karena domah itu. Iya. Jadi dia berfungsi sebagai subjek. Azabun aja satu Bu. Alimun itu ikut sifat ya. Ya sifat. Ya, istilahnya sifat mensifati itu. Sifat mensifati ya. Jadi menimpa. Nah, jadi istilahnya kedudukannya sebagai subjek azabun itu ya. Jadi ini satu kepastian Pak Der. Jadi ada sa, ada kasadi, itu satu kepastian itu. Jadi kalau kita terjemahkan azab yang pasti akan menimpa orang-orang yang berkata kafir dari mereka. Iya. Itu ada tawar-menawarnya Bu ya. Nggak ada lagi. Jadi kalau sudah paham bahwa ini huwanya itu dari azabun alimun ini udah mantap nih. Jadi udah paham nih Bu Pita nih. Jadi azab yang pedih itu akan menimpa orang-orang kafir ya. Jadi
di antara mereka. Mungkin itu aja Bu Fitra, pokoknya saya melihat secara gramatikal Bu Fitra sudah memahami Mantap, nih saya lihat Adil. nih. Sudah mantap, mantap Bu ya. Terima kasih Pak Dril. Alhamdulillah. Nah, selamat Bu Fitra, Mumtaz. Terima kasih Pak Dril. Pak Adril. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi di Sister yang Pak Adil. Karena waktu